kemana-mana tuh. Mungkin kita merasakan alhamdulillah nih, saya nih begini-begini nih, dianggap oleh gubernur sebagai keluarganya. Wah, subhanallah. Nah, kalau dianggap sebagai keluarganya saja dari kalangan manusia kita bangga, ya. Bagaimana kemudian kita dianggap oleh Allah sebagai keluarganya? Waduh. Maka kemudian sahabat bertanya, sahabat sampai kaget. Bagaimana nggak kaget? Emang ada Allah punya keluarga di bumi dari kalangan manusia? Manhum ya Rasulullah. Man, siapa hum mereka itu ya Rasulullah? Ya. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka kemudian qala Nabi menjawab, ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran yang memang ahli dalam Al-Quran, artinya keluarga Al-Quran. Ya, siapa keluarga Al-Quran itu? Hum ahlullah. Mereka adalah keluarganya Allah. Wa khassatuhu, dan menjadi hamba khususnya, hamba pilihannya. Ya. Kemarin udah habis sampaikan nih ilustrasi. Jadi kalau orang dipilih sebagai pas pampres misalnya, wah itu tidak sembarang orang itu, ya, tidak sembarang orang jadi ajudan presiden. Oh, itu orang khususnya, ya, orang pilihannya, tidak sembarang orang. Nah ini orang yang disebut oleh Allah sebagai orang khusus. Jadi penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang khususnya. Wah, ini luar biasa. Ya. Nah, siapakah mereka? Ini Abi akan bacakan menurut Syekh Soleh Fauzan rahimahullah. Ya. Yang dimaksud dengan ahlul Quran, jadi mereka tidak hanya sekedar baca Quran, tidak hanya sekedar menghafal Quran saja, tetapi selain itu, ya, selain menghafal, selain mengajarkan, selain berinteraksi dengan Al-Quran, tapi ia juga mengamalkannya, mengamalkan isi Al-Quran yang ia baca, Al-Quran yang dia hafal, menjalankan perintah apa yang di dalam Al-Quran, meninggalkan apa yang kata Quran, ya, tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan oleh Al-Quran, ya, berpedoman pada Al-Quran, mengambil hukum-hukum dari Al-Quran, dan terakhir adalah berakhlak dengan Al-Quran. Maka mereka disebut sebagai ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlullah, dan mereka itu orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nih Abi mau sampaikan kepada para guru, termasuk adik-adik yang hari-harinya waktunya diisi dengan hafalan Quran. Ya, ada yang alhamdulillah. Ini teman-teman Nadia udah selesai 30 juz belum? Ya, yang sudah selesai alhamdulillah. Ya, kalau belum selesai 30 juz, tuntaskan sampai 30 juz. Walaupun nanti sambil kuliah. Ya, sambil kuliah tuntaskan sampai 30 juz. Abi punya mahasiswa di Politeknik Kesehatan 2. Itu ada yang 30 juz hafiz Quran. Padahal sekolahnya sekolah umum gitu, tapi subhanallah dia udah menyelesaikan hafalan 30 juz. Kemudian yang terpenting lagi, jangan sampai kemudian nanti begitu kuliah hafalan Qur'annya pada rontok. Hafalan Qur'an pada hilang. Kenapa? Nggak dimurajaah lagi. Nih hati-hati. Jangan sampai kemudian Al-Qur'an yang akan melaknat kita. Ya, hati-hati nih. Bagi kita yang sudah punya hafalan, itu adalah amanah Allah, jaga hafalannya. Bila perlu terus sampai mungkin, insya Allah nanti akan disebut sebagai ahlullah. Ya, oke. Berikutnya, ahlullah itu siapa pula? Disebutkan dalam kitab, yaitu tentang akhlak hamalatul Quran. Ini memang berat ya, ketika kita menjadi penghafal Quran. Tetapi dinikmati, ya dinikmati. Dan jangan jadi beban. Kenapa? Karena sungguhnya kita udah dipilih oleh Allah. Termasuk nih di sini ada Ibu Diana, ada Bu Puput, ada Bu Nisa, ada Ustadz Rizky ya, dan yang lainnya ya, ada Bu Cahya, Bu Iis, ya Ustadz Eko ya, dan semuanya ya.
itu sesungguhnya mengarahkan ke tempat sini, ya ujung-ujungnya apa? Ya suruh menghafal Quran juga, ya suruh ngajarin Quran juga. Memang sudah jalannya begitu, ya sudah jalannya begitu, udah jalan ini mati, ya. Oke. Jadi pikirannya, hatinya, fisiknya, jasadnya itu selalu bergantung kepada Allah. Ya, pikirannya selalu berpikir positif. Jadi orang yang hamalatul Quran itu pikirannya positif. Pikirannya selalu mengagungkan nama Allah. Jadi tidak takut dengan urusan-urusan dunia. Yang diagungkan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jadi jangan takut, ya. Jangan takut tidak terima di perguruan tinggi misalnya. Jangan takut nanti kalau berumah tangga bagaimana. Jangan takut kalau kemudian ini itu enggak, ya. Kita punya Allah. Allah Maha Besar. Ya. Kemudian bagaimana hatinya? Hatinya selalu merasakan positive feeling, rasa damai, rasa tenang. Karena Al-Quran memberikan kedamaian, ketenangan. Kemudian tidak ada sifat-sifat di sana kesombongan. Walaupun sudah hafal 30 juz tapi tetap tawadhu, ya. Tidak ada penyakit AIDS, AIDS. Apa sih Bi? AIDS itu penyakit pada hamalatul Quran, nggak ada AIDS. Ya. Bukan AIDS berkaitan dengan fisik, ya, atau virus, ya, bukan. Tapi AIDS itu angkuh, iri, dengki, sombong. Nah, itu nggak ada tuh. Nggak ada perasaan itu dalam diri ahlullah, ahlul Quran. Kemudian apalagi dia senantiasa wajahnya berseri. Jadi hamalatul Quran, pembawa Quran itu wajahnya wajah halus surga. Ya, jadi jangan sedih lah, jangan lah. Dunia itu memang begitu, ya. Kalau bahasa anak muda bilang apa? Enjoy aja, ya, senyum aja. Dunia itu memang sementara, ya. Jangan dijadikan tujuan utama. Karena ternyata orang menghafal Quran itu keliru kalau untuk dunia. Nanti setelah ini Abi akan bahas nih, ya. Kita tuntaskan dulu, ya. Ciri-ciri akhlakul Quran. Dia senantiasa rendah hati. Dia senantiasa tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dia tidak akan menzolimi dirinya maupun menzolimi orang lain. Dia senantiasa ingin berbuat kebaikan. Itu akhlak hamalatul Quran. Orang-orang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Tidak pernah dia merasa rendah diri, ya. Walaupun dia juga tidak berarti sombong. Dia selalu menjaga seluruh anggota badannya, termasuk pakaiannya, termasuk makanannya, termasuk minumannya, termasuk cara hidupnya, ya. Dia jaga, ya, sebagaimana dia menjaga Al-Quran. Karena akan menjadi cermin bagi orang yang melihatnya, ya. Termasuk bagaimana akhlak dengan orang tua. Wah, luar biasa nih. Dia bakti betul dengan orang tua, taat dan hormat kepada orang tua, dan dia sabar. Nah, kadang nih yang muda kan kadang kurang sabaran, ya. Nah, maka yuk ikuti belajar dari Quran untuk sabar. Sebagaimana para penghafal Quran itu sabar. Nih Abi mau nanya, ngapalin Quran perlu sabar nggak? Sabar luar biasa. Diulang-ulang, kok nggak nempel-nempel? Oh, bisa jadi karena ada maksiat dan dosa. Hilangin dulu maksiat dan dosanya. Kalau misalnya para guru ini setorannya kok susah banget nih, kok. Nah, hati-hati nih, ada dosa apa yang udah kita lakukan? Minta ampun dulu. Karena Al-Quran itu bersih, suci, dia nggak mau nempel tuh sama yang jiwa kita ada noda, ya. Maka hati-hati, Al-Quran bisa pergi tuh dari jiwa kita. Oke, kita lanjutkan. Keutamaan Ahlul Quran. Apa keutamaannya? Ini dikutip dari beberapa tulisan, ya, tetapi hampir semuanya bahwa mereka Ahlul Quran itu dia akan selamat dunia, selamat akhirat, ya. Dan menghafal Al-Quran khususnya itu jangan salah, jangan keliru bahwa menghafal Al-Quran termasuk membaca Al-Quran itu ibadah dan berharap hanya untuk mencari ridha Allah dan pahala akhirat. Ini tolong dicatat nih, ya. Jadi jangan salah niat. Dari sekian banyak yang Abi baca, ternyata menjadi ahlullah, menghafal Quran, membaca Quran,
menjadi keluarganya Allah itu harapannya cuma satu, ridha Allah dan pahala di akhirat. Hati-hati ya, jangan sampai ada niatan untuk dunia. Loh kok bisa? Ya, karena dunia udah pasti akan Allah jamin. Tapi kalau kita udah salah niat, kemudian niatnya untuk dunia, maka kita nggak dapat tuh pahala akhiratnya. Ya, jadi hafalan Quran kita itu bukan barang dagangan. Nih Abi baca nih dalam tulisan. Kemudian hafalan Quran itu juga bukan bisnis dunia, bukan. Ya, termasuk nih ketika kita mendaftarkan ke tempat-tempat perguruan tinggi misalnya, ya diajukan dengan prestasi tahfiz misalnya. Ya, itu mah hanya bonus saja. Ya, bonus saja. Alhamdulillah mereka para penghafal Quran. Semalam tuh Umi buka search bahwa ternyata banyak perguruan tinggi baik yang negeri maupun swasta ya, itu menerima menghafal Quran, bahkan ada yang cuma 15 juz ya. Kalau yang 30 juz maka ada lebih lagi ya, ada yang 5 juz juga ada ya. Tapi sekali lagi kebanyakan kita nih, tolong nih, jangan hanya sekedar tulisan 5 juz, 10 juz, 15 juz, tapi pada hilang semua juznya ya. Tinggal juz melon, juz alpukat. Kenapa nggak menjaga? Tolong jaga ya, kita jaga. Itu bonus aja, bonus saja. Maka jangan takut kalau ada ujian, juga tenang aja, hafal Quran aja. Ya, kalau diterima alhamdulillah, enggak ya udah, Allah tahu yang terbaik kok. Paham nggak? Belajar. Ya, yang penting belajar sebisanya aja. Jangan kemudian gimana nggak bisa, ya sudah kalau nggak bisa ya udah ngapalin Quran aja. Terus gimana? Ya berarti nanti Allah akan menunjukkan yang terbaik. Jadi tolong nih jangan stres ya. Jangan nanti kan dalam otak juga kan Abi bahas tentang bagaimana cara otak merespon sesuatu yang stres duluan. Ya, udah dibahas tuh semalam, nanti kita akan bahas lagi besok malam ya, atau nanti malam. Jadi sekali lagi tenang aja, kalem aja. Ya, pokoknya kita baca yang ya udah bisa. Nah, nggak bisa ya Allah, nggak bisa nih. Ya udah lewat aja. Lewat aja. Nanti kalau saatnya masuk ke perguruan tinggi itu masuk aja, nggak usah pakai tes, nggak usah pakai ribet, nggak usah pakai. Walaupun ujiannya kok kayaknya ujian kemarin salah semua, kok kenapa saya diterima? Ya mungkin Allah berkehendak begitu. Paham ya? Jadi nih adik-adik nih khususnya yang mau masuk perguruan tinggi ya. Tapi Abi maklum, biasanya kalau orang pengen ini, pengen itu ya. Udah pasrah sama siapa? Sama Allah. Sama Allah aja udah. Kalau misal nggak usah pakai stres ya. Bisa ya udah jalanin, nggak bisa ya sudah tinggalin ya. Oke, gitu aja. Nah, kenapa? Karena ternyata keutamaan dari para hamalatul Quran, ahlul Quran itu Abi baca dari ada 8 nih. Ternyata semuanya hampir untuk urusan akhirat. Ya. Apa itu? Pertama, nih didahulukan menjadi imam sholat mereka yang terbanyak hafalannya. Sekarang imam sholat apa untuk dunia? Kan enggak. Misalnya Ustaz Rizky dengan temennya, ternyata Ustaz Rizky banyak hafalannya, maka yang didahulukan, yang diutamakan siapa? Yang banyak hafalannya ya. Kemudian ini hadis riwayat Muslim ya, ternyata di antara mereka sama nih hafalannya, sama-sama 30 juz, maka yang terbanyak paham tentang sunnah. Sama-sama juga. Ya udah, siapa yang paling tuaan? Baru tua belakangan. Maka Abi kan di sini merasa, oh ya Abi walaupun usianya tua ya, ya Abi masih harus mengalah ya, karena ada yang lebih baik daripada Abi. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini dia keutamanya ternyata juga tentang urusan akhirat. Apa itu? Didahulukan ketika wafat. Jadi dulu ada riwayat ketika perang Uhud. Ini hadis riwayat Bukhari. Itu para penghafal Quran itu banyak yang meninggal. Nah, begitu meninggal, maka kemudian nih siapa yang duluan dikuburin nih? Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Oh, si Anu ya Rasulullah. Ah, duluan masuk. Jadi untuk apa? Akhirat ternyata gitu. Ya. Jadi bukan untuk dunia, maka salah kalau untuk dunia. Dunia mah bonus aja. Ya. Allah akan jaga. Abi yakin betul. Pasti Allah akan jaga. Ya. Keyakinan itu harus ditanamkan. Pasti Allah jaga. Dan Allah jaga yang terbaik. Kita pengennya di fakultas ini, ternyata Allah berkehendak lain.
nanti mungkin bahasanya menurut kita sedih, nangis, nggak diterima. Allah punya cara lain. Nanti kalau kamu masuk di situ nanti hafalan Al-Qur'annya hilang semua. Allah masuk di situ nanti pergaulan teman-teman yang nggak bagus. Nah, kita nggak tahu, maka minta sama Allah saja. Ya, terserah sama Allah, kita pengenan boleh. Ya, tapi kita nanti setelah itu kita jalankan, kemudian terserah Allah deh di mana deh. Ya, di mana deh. Ya. Sama minta petunjuk sama orang tua. Ya, bagaimana menurut orang tua? Kan orang tua itu sedikit banyak, kira-kira sedikit pengalamannya itu banyak pengalamannya dibandingkan dengan kita. Kan banyak orang tua. Ya, orang tua kita tahu ini apalagi orang tuanya berpendidikan ya, udah S1, S2, S3. Mereka punya pengalaman banyak, ya. Oke. Jangan nanya sama temennya yang sama-sama belum punya pengalaman. Ini kan sering terjadi, nanya sama temennya, jangan tuh di tempat itu jelek. Emang udah pernah ke situ? Belum tahu dari mana. Katanya, itu kan baru katanya. Tapi kalau informasinya valid, oh ya sudah. Paham ya? Jadi nanya kepada orang yang sudah punya pengalaman. Atau mungkin ada karena maaf nih, ada teman kan yang ada nggak baik juga, temannya ngiri, dia pengen ke tempat itu, dia nggak dapet. Ibaratnya ada anggur itu seseorang tidak bisa mendapatkan anggur itu, maka dia bilang anggur pahit. Padahal bukan anggur yang pahit, dia nggak bisa dapat anggur itu. Ya, paham? Di sini pada khusyuk. Jadi walaupun sambil tidur itu mendengarkan, itu masuk ke dalam otak. Itu namanya otak alam bawah sadar. Tertawa. Saking khusyuknya. Khusyuk ya. Selanjutnya ya udah nanti lanjutin dulu ya. Jadi hampir semuanya nih kedudukan penghafal Al-Qur'an adalah akhir dari ayat yang dihafalnya. Di mana kedudukan nanti di surga? Ya di akhirat juga. Ya, semakin banyak hafalannya semakin tinggi tuh kedudukannya nanti di surga. Kemudian bersama para malaikat kiramil bararah, ya itu juga di akhirat. Kemudian akan diberi mahkota kemuliaan dan gelang kemuliaan nanti di akhirat juga. Ya. Quran akan memberi syafaat kepada khususnya terutama di alam kubur dan di alam akhirat. Di dunia baru bonusnya doang, ya. Nah, termasuk ini dia. Orang tuanya akan mendapatkan penghargaan dan penghormatan karena anaknya benar-benar menjadi hamalatul Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah. Jadi jangan menjadi ahlullah yang setengah-setengah, ya, full aja, ya. Sehingga insya Allah nanti akan mengangkat derajat orang tuanya, ya, akan meninggikan derajat orang tuanya dan akan mengajak orang tuanya masuk ke dalam surga. Terima kasih ya kepada teman-teman Nadia hari ini silaturahim ya. Abi doakan insya Allah akan mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik. Ya, oke. Bukan kehendak kita, tapi minta sama Allah, ya Allah tunjukkan kepada kami tempat yang terbaik. Ya, jalankan saja prosesnya. Ya, karena kita manusia gitu benar, ikut tes ya. Apa-apa udah ikut saja. Ya, nanti endingnya yang nanti akan Allah tetapkan. Ya, jadi nggak usah banyak pikiran. Ya, udah jalanin aja. Ya, dengan hati yang tulus. Tetap baca Quran, mau ujian juga hafalin Quran. Kan nanti ada kemujizatan, bener. Mujizat tuh tiba-tiba bisa aja, gampang aja. Tapi kalau Allah tutup, udah belajar mati-matian, besok ada yang keluar. Tanya sama Mbak Pia, tanya sama orang yang udah pengalaman, udah minta sama Allah ya. Gampangin, Allah kan gampangin ya. Ya, tapi jangan juga gampang-gampangin. Artinya nggak mau belajar ya. Jalan-jalan mulu misalnya ya, kalau malam kan silaturahim niatkan ya untuk berkumpul di bulan Ramadan ya, nanti akan berpisah ya, dan perpisahannya tetap diikat dengan Al-Quran. Nanti ketemu lagi, oh iya gimana, udah nambah bacaan Al-Qurannya? Udah nambah bagaimana? Udah 30 juz, udah 32 juz. Ya enggak, artinya dimungkinkan ya, yang tadinya 5 juz jadi naik terus sampai kemudian ketika jadi sarjana, yang jadi dokter hafiz Quran, jadi ahli ekonom ahli Quran, nanti kemudian misalnya jadi tukang insinyur, kan teknik kan insinyur ya, tukang insinyur ya yang hafal Quran ya.
nanti jadi guru, jadi dosen, hafiz atau hafiz Al-Quran. Cakep banget ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Ini masih banyak sebenarnya materinya. Insya Allah kita akan lanjutkan besok pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.